Nasib warga Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, korban banjir bandang. Jika dibandingkan dengan nasib Gubernur Banten Andra Soni, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tampak seperti gerobak dan mobil mewah. Pasalnya, sejak peristiwa bencana banjir bandang yang menimpa 5 kecamatan di Kabupaten Lebak pada tahun 2020 hingga saat ini, sekitar 241 kepala keluarga masih tinggal di tempat pengungsian atau hunian sementara. Sementara Andra Soni mengalami kemajuan yang spektakuler dalam karir politiknya. Bagaimana tidak, di 2020 Andra menjabat sebagai Ketua Lembaga Wakil Rakyat Provinsi Banten hingga 2024. Dan kini ia terpilih dan menduduki kursi orang nomor 1 Banten sebagai Gubernur Banten. Seiring waktu hingga saat ini, warga Cigobang masih tinggal di tempat pengungsian dengan kondisi menyedihkan, mulai dari atap dan dinding yang terbuat dari daun pohon rumbia atau terpal plastik, hingga akses jalan yang masih tanah. Berbanding terbalik, sebagai pejabat, kebutuhan hidup Andra pastinya difasilitasi oleh negara, di mana dirinya kemungkinan tak merasakan apa yang dirasa warga pengungsian tersebut. Ironisnya, saat melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian, Andra seperti mengakui atas keterlambatan pemerintah dalam menangani persoalan. Kamis 29 Mei 2025. Ya, gini ya, kita mau melihatnya ke depan. Ya, jadi kalau seandainya kita selalu melihat ke belakang, ya kita jadikan catatan bahwa kita agak terlambat menangani permasalahan ini. Ya, sehingga saya dengan Pak Hasbi akan terus berkoordinasi supaya apa yang diharapkan oleh masyarakat yang menghuni Huntara ini segera bisa kita realisasikan. Meski begitu, Andra menjanjikan akan memberikan tempat berteduh yang layak atau hunian tetap bagi para korban bencana yang semangat hidupnya semakin berkarat setiap harinya. Alhamdulillah, tadi kami telah berdialog dengan masyarakat. Keinginan masyarakat adalah tetap dibangun hunian tetapnya di kawasan yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Insya Allah secara bertahap kami akan melakukan upaya-upaya. Salah satu adalah melakukan pengerasan jalan supaya bisa diakses oleh kendaraan berat. Berikutnya secara perlahan kami juga akan membangun, merapikan atau mematangkan lahan yang seluas 5,4 hektar yang tadi sama-sama kita lihat bahwa memang itu agak tinggi ya lahannya. Dan secara perlahan-lahan juga nanti beberapa hal yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan hunian tetapnya akan kita laksanakan. Sejumlah warga yang berhasil ditemui titik kata pada Senin 2 Juni 2025 menyampaikan beragam komentar dan keluhan. Jadi kesabaran itu ada batasnya. Misal kayak kalau kita misalkan ke Bogor, pindah. Bukan kemana lagi kita. Kalau yang di sana udah selesai tuh. Alhamdulillah belasanang nah. Kalau milih, kalau bisa, saya milih di Bogor. Kalau pribadi saya gitu ya. Ya kalau kita tinggal aja di sini, gimana lagi? Gak ada perubahan ya? Gak ada perubahan apa-apa. Sengsara iya? Ya sengsara iya. Intinya begini, kita punya rumah, istilah kata, kita nggak cukup menjilati rumah. Yang penting kehidupan, ya kan? Kehidupan yang lainnya. Tapi ya garis titik kumpulnya, titik satunya ya rumah. Ya kan, dari rumah lah kita mengatur rencana. Raman juga tidak banyak menuntut jika pemerintah memberikan solusi konkret. Enggak masalah. Kami biasa kok jalan kami. Udah biasa Pak ya? Sudah biasa. Yang penting kami kehidupan yang mempunyai dia istilah kata. Nama kampungnya juga kami sudah punya rencana. Nama kampungnya juga Hegarsari. Hegarsari? Iya, Kampung Hegarsari. Iya, kampungnya. Nama kampungnya juga kami udah punya, nama Hegarsari. Mengapa kan nama Hegarsari? Karena kami merasa hegar, ya kan? Merasa seakan wow gitu daripada tinggal di bawah bukit begitu. Hingga informasi ini disampaikan, titik kata masih berusaha menggali informasi lebih jauh.